Bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Ketua dari Perempuan Bandung Bersatu, Ibu Helvi yang masih akan ngobrol panjang lebar dengan aku di sini. Saksikan terus kami ya Bunda. Yuk lanjut. Pertanyaan akan aku tanyakan nih selanjutnya ke Ibu Helvi. Untuk anggota Perempuan Bandung Bersatu ini kan terbagi lagi ke dalam beberapa bagian ya Bu ya. Kalau nggak salah tadi Ibu mention tentang hidroponik yang menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan Perempuan Bandung Bersatu. Nah kalau bunda-bunda di Indonesia yang menonton tayangan kita ini pengen juga bercocok tanam hidroponik ini, mudah atau sulit kah Ibu? Mungkin nggak di rumah mereka bikin sendiri gitu? Harusnya sangat mungkin. Karena itu juga yang kami lakukan untuk pemberdayaan masyarakat atau warga atau ibu-ibu yang ada di wilayah-wilayah. Supaya mereka dengan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar sekalipun, gitu, mereka bisa menanam dengan baik. Nah, kembali lagi untuk kebutuhan mereka secukupnya. Kalau mereka memang mau jual, mereka bisa jual dan dikumpulkan dan kami akan salurkan. Kebetulan kami bermitra dengan kios agro, ya, itu sudah ada aplikasi dan lain-lainnya. Dan kami juga ada bermitra dengan beberapa supermarket. Jadi ketika mereka hasil panen mereka itu bagus, ya, kami bisa ada standar pastinya gitu untuk di QC gitu ya, dan itu bisa disampaikan gitu ke tempat-tempat yang tepat untuk menyalurkan hal itu. Jadi untuk bicara mudah atau enggak itu sebetulnya bisa dibilang semua tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar. Betul. Iya, ketika kita mau belajar dan kita serius untuk melakukannya, semua tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau belajar hidroponik, bisa langsung kontak ke Mitra Hidroklas. Itu kebetulan ada grup N yang akan dimulai tanggal 28 Mei. Nah, itu nomor teleponnya bisa melalui via WhatsApp ya di 0857 3794 3199. Oke Ibu, saya catat, nanti kita akan share insya Allah. Iya. Nah, supaya semua bisa belajar di rumahnya ya. Iya. Nah Ibu, untuk hidroponik ini sebetulnya butuh modal yang besar nggak sih Bu untuk start mulai gitu, peralatannya, terus kan kayak apa, kalau saya pernah lihat ya kita butuh pipa-pipa itu ya Bu ya, terus pipa iya. terus apa iya. gitu. Jadi pada prinsipnya belajar hidroponik itu orang sudah termindset wah mahal gitu duluan ya. Padahal sebetulnya sih enggak juga gitu, karena semua bisa dimulai dari hal yang kecil pada dasarnya. Tinggal kapasitasnya kita mau seperti apa. Nah itu bisa disesuaikan. Jadi untuk start awal, sebab begini, bukan kita mengecilkan atau apa, tapi kalau masyarakat di wilayah yang kita bilang mungkin wilayah di kampung saja bisa melakukannya, apalagi ibu-ibu yang memiliki ibaratnya mungkin di wilayah kota yang mungkin dianggap lebih ya dari mereka gitu. Nah itu jadi jangan berpikir bahwa oh ini mahal atau gimana, jangan. Yang penting ada kemauan, mau mulai dari mana dulu. Kalau mau mulai dari yang kecil, ketika continue dan konsisten dilakukan, itu akan bisa menjadi sangat baik hasilnya. Begitu pula dengan ibu-ibu yang ada di wilayah yang kami bina juga. Nah itu hasilnya pun sangat baik. Oke, mudah-mudahan tuh bunda-bunda, mudah-mudahan jadi tertarik ya untuk bercocok tanam hidroponik, dimulai di rumah sendiri dulu aja. Kan hasilnya pun paling tidak bisa dinikmati sama keluarga bunda-bunda sendiri sebelum akhirnya bisa join jadi bisnis ya Ibu ya, untuk mata pencaharian keluarga gitu. Nah Ibu Helvi, kalau saya boleh tanya nih Ibu, apa sih Ibu kendala yang paling sering atau yang yang paling sering Ibu hadapi selaku pemimpin di komunitas ini? Iya, pada dasarnya setiap komunitas atau organisasi apapun semua pasti ada kendala-kendala yang kurang lebih maaf kata hampir sama lah ya gitu.
berkaitan dengan karakter anggota yang berbeda-beda gitu, itu juga bisa menjadi sebuah kendala walaupun mungkin kita berpikir itu masalah kecil. Tetapi ketika kita sebagai pemimpin tidak dapat mengakomodir semuanya sesuai dengan yang seharusnya, itu akan menjadi masalah yang besar. Begitu. Karena apa? Prinsipnya satu organisasi itu harus kuat dulu secara di dalam, secara internal. Baru kita akan bisa melakukan sesuatu yang signifikan keluar. Nah, begitu juga hal-hal kendala yang lainnya pasti hanya kendala-kendala seperti teknis ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus bertemu dengan siapa, kita harus berkaitan dengan siapa, ada kendala. Itu hal-hal yang saya rasa sangat umum sih, tapi kendala secara signifikan yang begitu membuat perempuan Bandung Bersatu harus udah deh quit aja atau gimana, enggak lah gitu. Saya rasa ketika kita sudah memiliki satu visi, apapun perbedaan dan apapun persoalan yang ada di dalam organisasi tersebut, kita memiliki satu kesepakatan, ayo kembali kepada visi. Karena kadang-kadang ketika kita sudah punya banyak hal, lupa gitu, visi kita kan itu gitu ya. Jadi berpikir mengenai kendala gitu ya, berpikir mengenai kendala, setiap orang pasti memiliki kendala yang hampir-hampir sama di dalam setiap organisasi apapun. Iya, Bu. Karena itu kendala yang terbesar sebetulnya adalah kendala dari dalam ketika kita berurusan dengan karakter masyarakat. Mengelola barang lebih mudah daripada mengelola masyarakat anggota sebetulnya. Betul. Tetapi ketika kita tahu akan kuncinya, yaitu mengembalikan semua kepada visi lagi, itu akan membuat semua kembali terbuka. Bahwa kita ada bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi perempuan yang berdampak. Nah, jadi kita akhirnya terus mulai terbiasa dengan pola tersebut, sehingga saat ini bisa dibilang untuk hal-hal yang secara internal pun kami tidak ada kendala gitu. Harus semakin solid, karena kalau kami solid, kita akan membuat sesuatu yang signifikan di luar. Nah, begitu juga untuk kendala berkaitan dengan luar, gitu, secara eksternal gitu. Pasti ada hal-hal yang menjadi kendala. Misalnya kami harus melakukan satu komunikasi dengan institusi yang lain atau sinergi yang lainnya. Nah, untuk menyatukan pemikiran itu juga butuh satu pemikiran yang sama. Nah, itu hal-hal yang biasa sih sebetulnya yang terjadi, tetapi kami bersyukur karena kita tahu harus kembali kepada visi dan kita mengerti, akhirnya semuanya bisa terkendali. Akhirnya semuanya bisa terakomodir dengan baik. Sehingga tidak ada satu kendala yang cukup signifikan. Gitu. Sehingga semua dengan sukarela untuk tetap mendukung melalui doa mereka, melalui daya mereka, dan pastinya melalui dana juga yang ada di dalam setiap kami, karena kami bergerak seperti itu. Gitu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak Ibu Helvi. Akhirnya habis sudah pertanyaan yang saya punya untuk Ibu. Nah, Bunda-bunda, kalau Bunda bisa lihat nih di layar monitor, ini contoh sayur-sayuran hidroponik yang diorganize ya Bu ya oleh ibu-ibu di komunitas perempuan Bandung Bersatu. Ada apa aja Ibu yang udah apa namanya jadi hasil produksi yang rutin? Kami semua berotasi dalam menanam. Jadi ada bentuk macam-macam gitu hasilnya. Jadi nggak hanya ini aja gitu ya Bu ya? Di wilayah ini enggak, karena berotasi gitu. Kami juga melibatkan mahasiswa dalam menanam juga gitu. Jadi memang macam-macam gitu. Jadi memang berbeda-beda. Ya, jadi sebetulnya hasil maksudnya yang ditanam juga itu berbeda-beda, berotasi juga gitu. Jadi ada mereka beda-beda nanamnya. Jadi jenisnya nggak satu jenis aja. Oleh sebab itu, sebetulnya saya bawakan beberapa contoh. Tadi saya minta petani dan rekan-rekan yang bercocok tanam ini untuk coba kirim gitu ya ke rumah gitu, supaya saya bisa kasih contoh secara langsung. Jadi ini seperti misalnya ada tomat cherry. Ini kan sangat simpel sekali, di packaging seperti ini. Nah, nanti tinggal
di stiker Di gitu ya, label, sesuai. ya. Kalau kami bekerja sama dengan kios agro, labelnya dengan kios agro, apa nanti muncul dengan agro green punya gitu. Terus kalau misalnya kita bekerja sama nanti untuk masuk ke supermarket gitu, sesuai dengan apa yang harus menjadi SOP-nya. Jadi kami memang semuanya kosong dulu, nggak ada ininya gitu, belum Oh ada gitu. gitu. Tapi macam-macam jenisnya, ada tomat cherry, terus ada buncisnya juga lucu-lucu gitu, bagus-bagus Iya, hasilnya seger gitu. banget Ibu. Jadi Dari tadi saya memang gemes liatnya. ketika iya, ketika orang memasak seperti ini gitu ya, terus ya sampai jeruk juga ada. Ini Jeruk ini lemon dari Bu. petani gitu, jeruk ya. Iya, betul, jeruk lemon lokal, Iya, iya, ya, iya, iya. lemon lokal. Nah, itu mah kerjasama dengan petani, gitu, seperti itu. Jadi macam-macam. Ada yang seperti umbi-umbian, seperti jahe, gini. Oh. Itu juga ada. Ini anak-anak mahasiswa menanam yang seperti ini untuk mereka bikin olah lagi menjadi serbuk, menjadi bubuk. Ya. Bubuk jahe, iya Ibu. Jadi jenisnya macam-macam gitu. Baik Banyak Ibu. sekali. Coy ada. Oh ya kita harus supply kemana? Nah baru packaging yang bagus, gitu. Iya. Kayak gitu kira-kira Mbak. Iya Ibu, luar biasa. Saya Iya. sedikit lagi ya, kita jadi bisa ketawa-ketawa. Iya. Saya mau ganti wifi tadinya, tapi ya mau ganti wifi ya, satu mungkin akan lebih aktif. Ini salah satu bentuk hidroponik yang kita kerjakan. Ini apa Ibu Ibu? di kampung kerjakan. Ini adalah selada. Oke. Ini selada. Iya, iya, iya. Ya Allah Ya, Ibu, saya gemes ini liatnya. selada dan ini masih ini belum terlalu besar Mbak, gitu. Ini belum terlalu besar, jadi nanti kalau udah beberapa waktu lagi, dia baru bisa dipanen. Mohon maaf ya bunda-bunda, karena satu dan lain hal problem sinyal, biasa kan ya. Nah Bun, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang ketiga. Sekarang aku break dulu, akan kembali lagi ketemu sama bunda-bunda di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana.